Halo, perkenalkan, nama saya Fabel Bertimbang. Saya akan membuat video presentasi tentang tema interaksi makhluk hidup dengan lingkungan dalam pengelompokan SDA. Yang pertama ada pengertian interaksi makhluk hidup. Hubungan antara makhluk hidup yang khas disebut simbiosis di alam dikenal 3 macam kehidupan, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Yang kedua ada urutan satuan ekosistem. Ekosistem terdiri dari berbagai tingkat satuan kehidupan. Tingkat satuan makhluk hidup dalam ekosistem mulai dari yang paling sederhana ke yang paling kompleks, antara lain individu ke populasi, komunitas ke ekosistem, bioma ke biosfer. Yang ketiga ada pengertian SDA tidak terbarukan. SDA yang tidak dapat diperbaiki contohnya adalah mineral, logam, emas, besi, batu bara, minyak bumi, dan sebagainya. Komponen abiotik. Komponen abiotik adalah keadaan fisik dan kimia yang ada di sekitar organisme yang menjadi medium dan dasar untuk menunjang berlangsungnya kehidupan organisme itu sendiri. Komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Pada pokoknya, makhluk hidup dapat digolongkan berdasarkan jenis-jenis tertentu. Misalkan, berdasarkan ukuran digolongkan menjadi mikroorganisme dan makroorganisme. Pola interaksi. Yang pertama ada netralisme, kedua ada kompetisi, ketiga ada predasi, keempat ada parasitisme, kelima ada mutualisme, keenam ada komensalisme, ketujuh ada mensalisme. Pengertian netralisme. Netralisme adalah hubungan antara makhluk hidup berbeda jenis yang tidak saling mempengaruhi meskipun makhluk hidup tersebut berada dalam habitat yang sama. Disebut netralisme ialah jika terjadi perbedaan dalam jenis asupan pakannya, contohnya interaksi antara kucing dan ayam di kebun, termasuk SDA biotik, dan ayam termasuk SDA abiotik. Pengertian kompetisi. Kompetisi merupakan perasaan di mana individu atau kelompok tidak mau kalah dari individu atau kelompok lainnya. Kompetisi atau persaingan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai usaha untuk memperlihatkan keunggulan masing-masing yang dilakukan oleh perseorangan. Contohnya adalah harimau dan singa, termasuk SDA organik. Singa juga termasuk SDA organik. Pengertian predasi. Predasi adalah pemangsaan atau predasi adalah interaksi biologis ketika suatu organisme pemangsa membunuh dan memakan organisme yang lain yang merupakan mangsanya. Ini adalah satu contoh dari jenis perilaku makan umum yang mencakup parasitisme dan pemangsaan mikro dan parasitodisme. Contohnya buaya yang memangsa zebra, termasuk SDA terrestis. Pengertian parasitisme. Parasitisme adalah hubungan antara spesies di mana salah satu organisme parasit hidup pada atau dalam organisme lain seperti predasi. Parasitisme adalah sebuah jenis interaksi konsumen sumber daya, contohnya benalu dengan tumbuhan inangnya, termasuk SDA biotik. Pengertian mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan interaksi antara dua organisme baik sejenis ataupun berbeda jenis. Dalam arti luas, interaksi antara manusia dengan alam juga dapat dikategorikan sebagai simbiosis mutualisme dengan syarat bahwa alam juga diuntungkan. Contohnya adalah ikan badut dengan anemon laut, termasuk SDA akuatik. Pengertian komensalisme. Komensalisme adalah sebuah hubungan antara dua spesies organisme di mana salah satu spesies diuntungkan sementara spesies lainnya tidak mendapat manfaat ataupun merugikan. Contohnya adalah hubungan antara paus bungkuk dan teritip, termasuk SDA akuatik. Pengertian amensalisme. Amensalisme berarti hubungan antara dua makhluk hidup yang merugikan satu pihak sementara pihak lainnya tidak
terpengaruh. Contohnya simbiosis amensalisme adalah pohon walnut dan tumbuhan di sekitarnya. Pengertian ekosistem. Ekosistem terdiri dari berbagai tingkat satuan kehidupan makhluk hidup. Dalam ekosistem mulai dari yang paling sederhana ke yang paling kompleks, antara lain individu ke populasi, komunitas ke ekosistem, bioma ke biosfer. Semuanya saling berkaitan dan dapat membentuk interaksi. Pengertian hutan lindung. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi agar fungsi-fungsi ekologinya, terutama menyangkut tata air dan kesuburan tanah, tetap dapat berjalan dengan lancar dan dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat di sekitarnya. Pengertian hutan konversi. Hutan konversi adalah hutan yang ditetapkan untuk berbagai tujuan kepentingan pembangunan di luar bidang kehutanan seperti transmigrasi, pertambangan, perkebunan, peternakan, pencetakan sawah baru, dan lain sebagainya. Pengertian SDA alami. Sumber daya alam merupakan semua kekayaan alam, baik berupa benda mati maupun makhluk hidup yang berada dalam suatu tempat yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pengertian SDA buatan. Sumber daya alam buatan adalah sumber daya alam yang telah ditingkatkan daya gunanya untuk memenuhi kebutuhan manusia dan kepentingan pertahanan negara. Pemanfaatan sumber daya alam buatan akan mengurangi eksploitasi sumber daya alam sehingga tetap dapat menjaga keseimbangan ekosistem suatu wilayah. Kesimpulannya adalah kita harus memahami tentang sumber daya alam dan pola interaksi supaya kita dapat mengerti apa itu pola interaksi dan apa itu SDA. Sekian video presentasi dari saya. Terima kasih.